Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rudi Sofi Zaidan dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar cara membuat fragmen di Kotlin. Jadi pada video kali ini kita akan membuat sebuah project seperti ini. Ada dua tombol navigasi di sini, ada home, ada info, dan jika ini adalah home fragment, lalu kalau kita pencet info, maka ini bisa berganti ke fragment info ya. Ini adalah info fragment ya, kayak gini. Oke. Oke, langsung saja. Ups. Oke, kita bisa mulai dengan membuat sebuah project baru. Ya, silakan dibuat dulu project barunya. Ya, di sini saya sudah membuat project baru. Pertama-tama kita menuju ke resource. Ya, sorry, kita ke sini dulu ya, ke Java ini dulu karena kita ingin membuat fragment. Kita bisa di sini membuat di sini ya, kita klik kanan atau double klik di sini fragment, lalu kita pilih yang blank fragment. Kita bisa ganti jadi home ya, lalu kita buat satu lagi fragment ya, blank fragment di sini, lalu kita bisa bikin satu lagi ngebug ya, sebentar, info fragment. Nah, di sini kita bisa bikin, aduh, maaf, fragment blank. Oke, info fragment. Oke, kita bisa finish. Kita ke layout, coba kita ke layoutnya dulu. Nah, ke fragment home dulu ya. Nah, ini kita bisa ganti tulisan ini seperti yang tadi ya. Ini adalah fragment home. Kita mau dia ke tengah, kita kasih graffiti aja, center. Oke, itu home. Oke, lalu kita ke fragment info di layoutnya. Ini kita ganti, ini adalah fragment info. Oke, kita mau kasih dia ke tengah, kita kasih dia graffiti, center. Oke, lalu kita ke home fragment.kotlin-nya. Nah, kita mau hapus beberapa kode yang tidak kita perlukan di sini. Ya, kita sisakan ini aja ya, kita sisakan. Yang lain itu kita hapus saja karena kita nggak butuh. Company ini juga kita hapus, kita nggak butuh dia. Karena kita cuma butuh yang on create view. Oke, itu home. Sama di ini juga kayak gitu. Info fragmentnya juga gitu. Kita sisakan override fun on create view. Sisanya kita bisa hapus. Oke, sudah. Mungkin kita bisa buat navigasi dulu ya. Oke, kita bisa membuat Android resource file. Di sini kita navigation ya, kita nama filenya navigation juga nggak apa-apa. Oke, bentar. Add project dependency, oke.
Oke, masih loading. Kita split aja. Nah, di dalam navigation ini kita bisa membuat fragment. Lalu kita kasih di ID di sini. Oke. Navi home. Kita kasih name, kita panggil fragmentnya ya sini ya. Untuk home. Lalu kita kasih label juga home seperti ini. Lalu kita kasih layout, kita panggil layoutnya ya, ini fragment home. Oke, kita tutup. Oke, karena kita punya dua, kita panggil lagi satu, ID-nya navi info, lalu name-nya kita kasih, kita panggil si info fragment ini, labelnya kita kasih info, lalu layout kita panggil yang fragment info. Oke ya, ini udah tertumpuk seperti ini ya. Oke, kita bisa tutup. Ini navigation untuk navigation. Lalu kita bisa ke main activity main layoutnya. Text view di sini kita bisa hapus. Kita mau bikin frame layout. Di sini kita kasih dia match aja ya, match. Lalu di sini kita kasih match juga, jadi dia full satu layar. Kita juga kasih ID ya. Kasih ID navi content, kita tutup, kita rapikan dulu. Oke, terus di bawahnya kita panggil navigation. Nah, kita panggil yang bottom navigation. Kita pakai dia match di sininya web content. Lalu kita kasih ID, jangan lupa ID di sini btn navi view. Oke, lalu kita bisa kasih background ya, Android. Ini opsional aja ya. Android. Atau kita sebentar. Oh, nggak pakai add ya. Kayak gini. Nah, oke, lalu kita panggil menu. Nah, kita belum punya menu ya, kita tambahkan dulu. Ya, caranya seperti tadi, seperti kita menambahkan navigation. Kita tambah menu namanya bottom navi menu. Oke, kita split. Nah, di dalam menu kita bisa panggil item, kita kasih ID. Kita nggak perlu ID ya di sini ya. Perlu, tapi untuk project ini mungkin kita nggak perlu. Kita kasih title dulu deh. Title home. Oke. Oh, sorry. Kita butuh ID ya tadi ya. Maaf. Sini ID kita tulis navi home. Sorry, terus icon. Nah, untuk icon kita bisa panggil
sebuah aset dari Kotlin sendiri. Ini home, kita ganti home. Oke, ini untuk item yang pertama. Lalu item yang kedua ini kita jadi info. Lalu untuk backgroundnya dari drawable tadi, klik kanan, new, vector asset, clip artnya kita ganti info. Oke, kita rename biar kita gampang manggilnya. Kita next aja, lalu finish. Kita panggil di sini IC info. Oke. Sudah, kita balik lagi ke main activity, kita panggil si menu. Nah, seperti ini. Oke, kita tutup. Nah, ini ada merah. Oh iya, kita bisa ganti ya, jadi si bottom navigation ini perlu yang vertikal ya, kita bisa ganti ke relatif layout. Oke, udah ya untuk layoutnya. Kita bisa ke main activity. Oke, ke main activity. Di sini kita bisa ini kita bikin setup navi bottom seperti ini ya, merah, option enter, lalu kita create function seperti ini ya. Oh, sebelumnya kita butuh beberapa variabel. Jadi di sini butuh frag home, fragment home fragment. Oke, di sini kita bikin lagi yang info. Fragment sama dengan info fragment. Oke, yang terakhir kita mau bikin variabel untuk fragment manager. Kita panggil fragment manager sama dengan support part fragment manager. Lalu kita bikin satu variabel lagi, nanti kita butuhkan ya, namanya aktif. Di sini kita panggil fragment home fragment. Yang ini aja ya, kita panggil si frag home. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini di dalam private fund yang setup navi bottom. Jadi kita bisa panggil fragment manager. Di sini kita bikin transaction, lalu add ya. Terus di sini kita panggil resource ID, lalu nah di sini kita pakai yang navi content. Kita pakai si navi content. Lalu di sini kita frag home. Oke, di sini kita show si frag home. Ya, lalu di sini commit. Lalu kita bikin lagi sama, bikin transaction, add. Nah, ini sama ya. Nah, di sini kita panggil si infonya. Lalu di sini show frag info, lalu di sini commit. Oke, lalu kita bikin menu. Oh ya, kita butuh satu
kita mau pakai Kotlin sintetik. Kotlin Android extension. Kita sync. Ya, karena kita mau memakai Kotlin sintetik, kita bisa pergi ke Gradle script, ke build grader, pilih yang modul, lalu kita tambahkan ini. Oke, sudah. Tambahkan yang ini tadi ya. Oke, sudah kita udah sync. Kita main lagi, kita comment lagi, kita panggil bt navi view dot menu. Oke, ini menunya masih merah ya. Kita bisa bikin let init var di sini. Menu sama dengan menu. Lalu di sini private let init var. Menu item. Masih merah sebentar. Nah, ini sebentar. Kita kita lihat dulu sebentar. Oke, sebenarnya udah ada ya. Oh, sorry. Ini seharusnya pakai. Oke. Oke, kita lanjut. Menu, lalu di sini menu item. Menu get item. Get item 0. Lalu di sini menu item is checked sama dengan kita kasih nilai dia true. Oke, baru kita panggil si bt navi view-nya lagi. Kita set. Kita coba navigation. Nah, yang ini. Nah, kita cari yang boolean, kita pakai yang ini. Oke. Nah, di sini kita bikin sepertinya item garis, lalu when item sama dengan item id. Nah, r.id .navigation. Oh, ini kita panggil si navi home. Oke, terus ya kita buat seperti ini. Nah, kita panggil call frag. Nah, masih merah. Kita create function. Nah, boleh ini kita bisa hapus. Lalu kita kasih i. Lalu fragment. Nah ini sebentar, ini masih merah. Oh ya, ininya kita kasih dulu, bisa kita isi dulu ya, fragment. Lalu di sininya false. Oke.
Nah, baru di dalam sini kita tambahkan menu item sama dengan menu kita item I. Oh, tipe ya menu item. Oke, lalu di sini menu item is checked sama dengan true. Oh iya, ini tadi kan untuk satu aja kan ya, karena kita sorry. Nah, ini kita panggil si info, ininya kita jadi satu, ini jadi frag info. Nah, lalu di sini kita fm dot begin transaction, lalu kita hide si aktif ya, hide si aktif yang tadi kita buat pertama kali tadi di sini. Nah, yang ini lalu dot show sini fragment, lalu di sini commit, lalu di sini aktif dan fragment. Oke, ini masih merah, kenapa? Oh, ininya masih file, karena kita melakukan perubahan. Oke, kita bisa run. Kita tunggu. Oh, ada yang ini di atas ya mungkin. Ada yang salah di kayak di layoutnya. Coba connectivity sebentar. Oke, kita tambahkan di sini. Walaupun ini Android. Layout. Nah, ini nilainya tuh. Oh, legend. Nah, ini ya. Ini true. Oke, kita run ulang. Jadi tadi tambahin ini ya. Ini layout legend parent. Ini masih loading Gradle. Nah, ya seperti ini. Nah, tadi ngebug sedikit ya. Nah, kalau kita berpindah sini ke home, info, nah home sudah, ini adalah fragment home, ini adalah fragment info. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah project, ya membuat sebuah fragment di Kotlin. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.